Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dalam channel ini. Pada bagian ketiga, kita akan menggambar dan bercerita tentang burung gagak. Burung gagak termasuk binatang yang ada dalam Al-Quran ya teman-teman. Setelah semut dan laba-laba yang sudah kita gambar dan ceritakan di episode 1 dan 2. Namun sebenarnya ada beberapa spesiesku yang memiliki warna lain, seperti putih, abu-abu, atau coklat di bagian leher dan paruhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusku untuk menjadi contoh pertama cara mengubur jenazah kepada manusia, yaitu pada peristiwa ketika putra Nabi Adam alaihissalam, Habil dan Qabil, mempersembahkan kurban. Namun, kurban dari Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qabil marah kepada Habil dan ingin membunuhnya. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 28, yang artinya, sungguh jika engkau, Qabil, menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Sayangnya, Qabil mengikuti hawa nafsu dan lantas membunuh saudaranya sendiri. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 30, yang artinya, maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Setelah Qabil membunuh Habil karena rasa iri dan dengki, dia tidak tahu bagaimana cara untuk menguburkan jenazah saudara kembarnya itu. Tapi tiba-tiba dia melihat 2 ekor burung gagak yang sedang berkelahi. Salah satunya terluka parah, lehernya patah, dan akhirnya mati. Kemudian burung gagak yang masih hidup mulai menggali tanah. Lalu bangkai temannya ditarik ke dalam lubang, dan burung itu menimbunnya kembali dengan tanah. Melihat hal ini, Qabil pun meniru apa yang telah dilakukan oleh burung gagak. Memiliki warna gelap, suara serak, nyaring, dan menusuk telinga, membuat gagak kerap dikait-kaitkan dengan hal-hal mitos. Banyak yang membenci kemunculan sang gagak yang identik dengan ilmu hitam dan magis. Di beberapa kebudayaan dan mitologi, burung gagak kerap dikaitkan dengan sesuatu yang buruk. Di Eropa misalnya, gagak dipercaya sebagai burung peliharaan penyihir. Di Indonesia, gagak di hutan dianggap dapat menjadi pertanda kesulitan yang bakal timbul. Akan tetapi, dalam Al-Quran, burung gagak disebutkan sebagai hewan cerdas. Hal ini dapat kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 30. Burung gagak memberikan kita petunjuk agar melihat lebih dekat dan mempelajarinya lebih dalam untuk sumber pengetahuan yang belum dimanfaatkan. Burung gagak memperlihatkan kebiasaannya kepada Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Di dunia burung, gagak memiliki ukuran otak yang terbilang luar biasa loh. Gagak memiliki rasio massa otak dan tubuh sekitar 2,7%. Rasio itu lebih besar dari manusia loh, yang hanya mencapai 1,9%. Artinya, kalau gagak memiliki tubuh sebesar manusia, maka ukuran otak mereka akan lebih besar daripada otak manusia. Memangnya seberapa cerdas sih gagak itu? Penelitian menunjukkan bahwa mereka bisa membuat dan menggunakan alat untuk mengambil makanan. Tidak hanya itu, beberapa spesies gagak bahkan mengerti cara membaca lampu lalu lintas loh. Wah, luar biasa ya.
Ada banyak hewan yang terkenal sebagai induk atau orang tua yang baik. Tapi, bagaimana dengan saudara yang baik? Mungkin gagak adalah juaranya. Ilmuwan mengamati bahwa gagak remaja ternyata sering membawa makanan ke sarang untuk adiknya yang baru menetas. Sesuatu yang biasanya hanya dilakukan oleh induk burung. Wah, si binggul banget kan? Tidak cuma itu, gagak juga ternyata bisa berbakti kepada orang tua loh. Selain untuk adik-adiknya, gagak juga bisa membawakan makanan untuk orang tuanya dan juga menjaga sarang orang tuanya dari serangan predator. Tuh kan, gagak aja berbakti. Jadi, kamu juga harus berbakti pada orang tua ya. Kalau suatu saat kamu bertemu gagak, jangan diganggu ya. Bukan saja karena hal itu tidak baik, tapi juga karena si gagak bisa dendam kepadamu. Ya, si burung cerdas ini terbukti bisa mengenali dan mengingat wajah manusia loh. Uji coba ilmuwan menunjukkan bahwa ketika seekor gagak diperlakukan tidak baik, gagak tersebut akan menyerang si pelaku, bahkan mengajak teman-temannya untuk menyerang bersama. Lalu, 7 tahun kemudian, gagak tersebut masih mengenalinya dan lagi-lagi menyerang sambil dibantu teman-temannya. Makanya, jangan macam-macam dengan gagak ya. Demikianlah beberapa fakta tentang burung gagak. Semoga bermanfaat ya. Dan tunggu seri selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.